Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Dalam edisi hari ini, hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, dalam Pekan Biasa. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan Yesus memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita diajak untuk tidak menjadi pribadi seperti perumpamaan yang disampaikan Tuhan, seperti orang kaya yang bodoh. Kita diajak
menjadi pribadi-pribadi yang mengenal kehendak Allah, yang melekatkan hati kita kepada kehendak Allah. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang kaya di hadapan Allah. Kita diajak dan diundang Tuhan untuk menimbun harta surgawi, menimbun segala kebaikan, segala sesuatu yang dikehendaki Allah, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan Yesus memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan untuk selalu waspada terhadap segala ketamakan, waspada terhadap segala kerakusan. Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi, tidak seperti orang kaya yang bodoh. Kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang melekatkan hati kita kepada kehendak Tuhan, yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas setiap hidup kita, murid-muridnya. Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, kaya dengan menimbun harta surgawi, menimbun segala hal kebaikan, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, segala hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani hidup yang masih Tuhan beri kesempatan kepada setiap kita agar kita dapat hidup di dalam 4 kata kunci: syukur, cukup, puas, dan berbagi. Kita diajak untuk selalu bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan untuk setiap hidup kita. Kita diajak untuk selalu merasa cukup, berkecukupan atas semua berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan kita diajak untuk selalu merasa puas dengan semua yang kita telah terima dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita diajak untuk dapat berbagi kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kita menjalani hidup dengan rasa syukur, cukup, puas, dan berbagi, kita akan dapat merasakan hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, di dalam segala kondisi dan keadaan hidup yang kita hadapi. Kita selalu bersuka cita, kita selalu merasa damai dan bahagia hidup di dalam Tuhan. Dan marilah kita menanggapi peringatan Tuhan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, dengan memeriksa hati kita. Apakah dalam hidup kita sudah selalu bersyukur, kita sudah selalu merasa cukup, dan kita sudah merasa puas dengan semua yang kita terima, yang Tuhan telah berikan atas hidup kita. Dan sudahkah kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan
di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan semua yang Tuhan telah berikan atas hidup kita, harta duniawi yang Tuhan berikan untuk kita mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan hidup dalam sikap berbagi kepada sesama kita, menjadi saluran berkat Tuhan dan kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Dan sudahkah kita berpeduli kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita? Sudahkah kita tidak menjadi orang yang egois, yang tamak, yang rakus, yang memperkaya diri sendiri dengan tidak berpeduli kepada orang lain di sekitar kita? Sudahkah kita hidup yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan berkah dalam.